السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم وكرم وعدل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyar muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama dan selalu kita utamakan, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sebagai hamba-Nya, kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita sebagai manusia yang dhaif, manusia yang lemah, yang hanya mengharapkan ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita rasakan adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat sehat wal afiat, dan dibarengi dengan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah di Masjid Al-Manar yang sama-sama kita cintai ini. Semoga langkah kaki kita Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan pahala yang dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam takubah kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Khatib berwasiat khusus pribadi diri sendiri dan umumnya hadir di sini, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang tidak hanya diucapkan, tetapi takwa yang betul-betul berdampak positif di dalam akhlak dan budi pekerti kita. Takwa yang pengertian itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, imtithalu awamirillah wajtinabi nawahihi sirran wa alaniyatan zahiratan wa batinan.
menjalankan segala perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Baik itu dalam wujud lahir maupun batiniah kita. Karena ketakwaan itu yang akan mengantarkan kita selamat dunia dan akhirat. Wa may yattaqillaha, kata Rasulullah, yunjihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah, yang bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihah wal faragh. Kata Rasul, ada dua kenikmatan yang mana manusia itu banyak sekali tertipu olehnya, tertipu daya, terlena, lalai di dalamnya. Yang pertama adalah as-sihah, nikmat sehat. Betul apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia ketika Allah masih memberikan kesehatan yang baik, manusia ketika masih diberikan panjang umur, terkadang manusia lupa akan identitas dirinya. Manusia itu lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali manusia yang lalai di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan banyak sekali manusia yang sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kesempatan hidup bukannya untuk memperbaiki diri, malah merusak dirinya sendiri. Allah kasih kesempatan hidup bukannya untuk sama-sama kita bermuhasabah, tetapi orang tersebut tidak tahu diri sehingga dosanya semakin banyak dan menumpuk. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia sudah terlena dengan nikmat sehat, yang kedua adalah waktu yang luang. Allah masih memberikan kita waktu yang begitu banyak, yang seharusnya kita banyak-banyak mengikuti kajian majelis ta'lim, kita menuntut ilmu agama, tetapi kita jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka betul apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Allah katakan manusia itu semuanya merugi. Tetapi ada beberapa kriteria yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah itu. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi masa, demi waktu. Dalam kaidah nahwu sharaf, wawunya ini namanya waw qasam. Wa huruful qasam al-waw wal ba'u at-ta'u di dalam kitab Jurumiyah. Al-asri ini kalimatnya disebut dengan jar wa majrur. Tanda jarnya adalah kasrah, makanya disebut dengan wal asri. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian, kata Allah. Inna kalimatnya adalah nasab bimakna taukid, penekanan dari Allah bahwasannya sesungguhnya manusia, kata Allah, lafi khusr, benar-benar, betul-betul, lamnya ini disebut dengan lam taukid. Kita sebagai manusia, kata Allah, benar-benar merugi. Dikasih sehat, bukannya ingat Allah, malah melupakan Allah.
Dikasih sehat, bukannya bersyukur, malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah manusia-manusia yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masa atau waktu di mana manusia berbagai macam menggunakannya. Ada yang menggunakan waktunya, masanya untuk taat dan ibadah kepada Allah, memperbaiki diri, memperbaiki umat. Maka orang-orang seperti inilah, kata Allah, orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, ada manusia yang setiap harinya, setiap waktunya hanya menyia-nyiakan saja. Dia merusak dirinya dan juga merusak umat yang lainnya. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia hartanya banyak, keturunannya banyak, dia mempunyai jabatan yang sangat tinggi, maka itu tidak ada jaminan di mata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya 4 yang dikriteriakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Illal ladina amanu. Yang pertama, illa ini namanya adat istisna, dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Iman itu apa? Iman itu adalah meyakini keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-iman tasdiqu biqalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil jasad. Iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mempraktekannya dengan anggota tubuh kita, mengamalkannya dengan anggota tubuh kita. Itulah iman kita. Iman itu harus disertai dengan akidah yang sahih. Tidak boleh akidahnya rusak, bahkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman ini juga harus disertai dengan sikap menerima dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kriteria kata Allah Subhanahu wa taala, wa amilus solihat, dan beramal salih. Apa itu amal salih? Amal salih adalah segala ucapan dan perbuatan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah salat, zakat, infak, sedekah, saling menyambung tali silaturahim dan lain sebagainya. Itulah yang disebut sebagai amal salih, amal yang baik. Tetapi ketika kita tatkala melakukan amalan salih, harus mempunyai 2 syarat. Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan amalan salih bukan karena ingin dipuji manusia, tetapi kita melakukan amalan salih hanya mengharapkan semata-mata keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syaratnya apa? Ittiba', mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita melakukan suatu amalan yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi syarat yang penting, bahwasannya ketika kita melaksanakan amalan soleh, maka kita wajib dengan 2 syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ittiba', mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kriteria tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, watawasau bil haqq, saling menasihati satu sama lain. Saling menasihati dengan kebenaran. Kita punya keluarga, kita punya saudara, sahabat, kerabat dekat, maka kita saling menasihati dalam kebenaran. Kita bukan hanya kesolehan untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita mengajak kesalehan untuk keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, saudara-saudara seiman kita,
agar senantiasa kesalihan itu kita dapat merealisasikannya dengan sama-sama. Ini sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka, yang mana bahan bakar api neraka adalah batu dan manusia. Maka dengan kita saling menasihati satu sama lain, agar senantiasa kita bisa mengajak saudara kita, teman kita, keluarga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kriteria tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, inilah puncaknya, watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, menguraikan sabar ada 3. Sabar yang pertama adalah sabar menjalani perintah kepada Allah. Sabar yang kedua adalah sabar menjauhi maksiat kepada Allah. Yang ketiga adalah sabar menerima semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang pertama itu adalah sabar dalam menjalankan perintah kepada Allah. Wajib kita untuk selalu sabar. Kenapa? Karena kita butuh yang namanya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah itu berat, maka bagaimana kita bisa sabar dalam menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar menjauhi maksiat kepada Allah. Kita sebagai manusia yakin pasti kita pernah melakukan maksiat kepada Allah. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi bagaimana cara kita untuk bisa hijrah? Bagaimana cara kita untuk bisa memulai diri kita agar senantiasa diri kita lebih baik lagi daripada hari yang kemarin. Ini butuh yang namanya keistiqomahan di dalam diri kita dengan penuh kesabaran yang sangat mendalam. Yang terakhir puncaknya adalah sabar menerima semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima semua takdir yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah momentum yang paling tinggi di antara yang lainnya. Karena hakikatnya orang sabar mungkin hina di mata manusia, tapi yakinlah ternyata orang sabar mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kesabaran kita agar senantiasa kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin hidup di dunia. Jangan pernah kita menyia-nyiakan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 sampai dengan 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Yang artinya, dan belanjakanlah sebagian hartamu yang telah aku berikan kepada kalian sebelum datangnya kematian di antara salah seorang kalian. Fayaqula rabbi, maka orang tersebut berkata, ya Rabb, bisa enggak sih tangguhkan dulu kematianku sampai waktu yang sangat dekat agar senantiasa diriku bisa bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Maka kata Allah di ayat 11-nya, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya kematian tersebut tidak bisa untuk ditangguhkan apabila sudah datang kematian tersebut, dan hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah,
Mari sama-sama di sisa hidup kita, di sisa waktu kita, ketika Allah masih memberikan kita nikmat sehat, kita banyak-banyak berzikir kepada Allah, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita mendapatkan keridhaan di setiap jalan kita. Jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu kita, karena waktu tersebut tidak bisa diulang kembali. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah malikil manan wa biqauli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات الذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية في الجسد والزيادة في العلم وبركة في رزقي وطابة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة وشدائد ومهان ما ظهر منها وما بطن ومن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة خصوصا في فلسطين إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.